diwawancara kembali untuk meluruskan pernyataan saya, namun media sudah tidak tertarik lagi. Jahat media ya. Halo pemirsa, selamat datang kembali di Red Salis TV dan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Fernando Wibianto, dan kali ini kita akan membahas 10 pemain yang direkrut Liverpool pada deadline transfer window musim panas dan bagaimana nasib mereka. Let's go. Red, seperti yang sama-sama kita sudah tahu, deadline transfer window musim panas kali ini akan ditutup pada tanggal 5 Oktober 2020. Dalam urusan beli pemain, Liverpool kemungkinan besar udah nggak akan beli pemain lagi. Walaupun begitu, sepertinya urusan kita dalam menjual pemain kayaknya belum selesai sih. Terakhir kan kemarin tuh Brewster dikonfirmasi ke Sheffield United. Agak aneh kalau buat gue, tapi ya semoga sukses lah ya untuk Ryan Brewster. Nah, walaupun udah nggak beli pemain lagi, gue akan mengajak lo semua untuk mengingat mundur beberapa tahun ke belakang. Kita akan mengingat 10 pemain yang direkrut Liverpool pada deadline transfer window musim panas dan bagaimana nasib mereka. Di list pertama kita ada Mamadou Sakho. Sakho direkrut Liverpool dari PSG di hari terakhir transfer window musim panas 2013. Saat itu, The Reds merekrutnya dengan harga 18 juta pound sterling. Musim debutnya Sakho waktu di Anfield juga waktu itu sangat menjanjikan lah ya. Sakho memiliki peran penting di lini belakangnya Liverpool dan waktu itu berhasil membawa Liverpool ke final Europa League tahun 2016. Namun sayangnya Sakho di final itu nggak main karena waktu itu dia gagal dalam sesi drug test gitu. Pada tahun 2017, Liverpool memutuskan untuk menjualnya ke Crystal Palace seharga 26 juta pound sterling. Sempat tidak bermain di banyak laga dan keberadaannya banyak dipertanyakan oleh para fans. Belakangan diketahui nih Kops, Sakho ini ternyata banyak melanggar masalah kedisiplinan yang diterapkan oleh Jurgen Klopp. Selanjutnya ada Thiago Ilori. Liverpool waktu itu membeli Ilori dari Sporting Lisbon dengan harga 7 juta pound sterling. Pada tahun 2013 waktu itu Thiago Ilori ini dianggap sebagai bek muda yang punya prospek masa depan yang cerah lah. Namun sayangnya pemain asal Portugal ini hanya tampil 3 kali di starting line up. Kemudian selanjutnya Thiago memutuskan untuk hengkang ke Reading pada bulan Januari 2017 dengan mahar seharga 3,75 juta pound sterling. Victor Moses. Bareng sama Sakho dan Thiago, Victor Moses waktu itu menjadi pemain ketiga yang direkrut oleh Liverpool saat deadline transfer window musim panas tahun 2013. Saat itu status Moses adalah pemain yang dipinjam dari Chelsea. Walaupun pada debutnya Moses itu mencetak gol, di total Moses hanya menjadi starting sebanyak 9 kali. Moses kalau kalian ingat saat itu kesulitan bersaing dengan Raheem Sterling di line up utamanya Liverpool. Next ada Craig Bellamy. Setelah dilepas Manchester City pada tahun 2011, Liverpool memutuskan merekrut Craig Bellamy untuk kedua kalinya di hari terakhir transfer window saat itu. Waktu itu kalau kalian ingat, The Reds waktu itu diasuh oleh King Kenny ya, Kenny Dalglish. Kalau di total pemain timnas asal Wales tersebut berhasil mempersembahkan 9 gol dari total 37 pertandingan yang ia jalani di semua kompetisi. Bellamy juga waktu itu ikut serta dalam membawa Liverpool menjuarai Carling Cup dan membawa Liverpool ke final FA Cup. Bellamy hanya memperkuat Liverpool tidak lebih dari 12 bulan sebelum akhirnya dia memutuskan untuk bergabung kembali dengan klub masa mudanya, yaitu Cardiff City pada tahun 2012. Nomor 5, Paul Konchesky. Kops, kalian masih ingat dengan prestasi Fulham waktu tahun 2010? Nah, kala itu Fulham berhasil mencapai final Liga Eropa di bawah asuhannya Roy Hodgson. Nah, setelah laga final tersebut, Roy direkrut untuk memanajeri Liverpool yang baru aja ditinggal oleh Rafa Benitez. Nah, ketika Roy Hodgson ini ke Liverpool, Liverpool juga merekrut salah satu pemainnya Roy Hodgson di Fulham, yaitu Paul Konchesky. Nah, saat itu perekrutan juga terjadi di hari terakhir transfer window musim panas dan Paul menjadi rekrutan ke-8 pada transfer window saat itu. Borong ya. Namun selama membela Liverpool, Paul Konchesky ini hanya tampil sebanyak 17 pertandingan di semua kompetisi. Bek berkepala pelontos tersebut menghabiskan setengah musim dengan status pinjaman ke Nottingham Forest. Kemudian memutuskan untuk pindah secara permanen ke Leicester City pada tahun 2012. Next ada Albert Riera yang dibeli Liverpool dari Espanyol pada tahun 2008.
Riera ini tampil di 28 pertandingan pada musim debutnya. Prestasi yang cukup bagus mengingat saat itu Liverpool sedang menempel MU di liga dalam persaingan gelar Liga Inggris tentu saja. Namun di musim keduanya Liverpool memutuskan untuk menjual Riera ke Olympiakos karena insiden mengkritik manajer saat itu yaitu Rafael Benitez secara terang-terangan di depan umum. Saat diwawancarai kembali oleh Anfield HQ pada tahun 2016, Riera berkata, "Saya sangat frustasi ketika saya tidak diikutsertakan skuad timnas Spanyol di Piala Dunia 2010. Ini karena 2 bulan ke belakang saya tidak sering dimainkan di Premier League. Cuma karena omongan itu, kemudian media memodifikasi pernyataan saya dan memberitakan kepada umum bahwa orang yang bertanggung jawab atas situasi ini adalah Rafael Benitez. Padahal saya tidak berkata seperti itu," kata Riera. Setelah itu saya kembali melakukan sesi wawancara kembali untuk meluruskan pernyataan saya, namun media sudah tidak tertarik lagi. Jahat media ya. Nomor 7, Peter Gulaski. Ada yang masih ingat dengan kiper satu ini, Peter Gulaski? The Reds sempat meminjamnya selama 1 tahun dari MTK Budapest. Kemudian Liverpool memutuskan untuk membelinya secara permanen pada deadline transfer window tahun 2008. Namun sayangnya karirnya itu kurang memuaskan lah ya selama berseragam Liverpool. Gulaski waktu itu hanya bisa sampai pada daftar pemain cadangan. Dan dia menghabiskan kontraknya dengan dipinjamkan ke klub-klub seperti Hereford, Tranmere Rovers sama Hull City waktu itu. Terakhir infonya dia itu sempat bergabung ke Red Bull Salzburg dan sekarang menjadi kiper utama di Red Bull Leipzig di Bundesliga. Selanjutnya ada striker dari Brazil yang bernama Vitor Flora. Flora ini mulai dipantau oleh pencari bakatnya Liverpool ketika bermain untuk Botafogo Football Club. Sebenarnya di Brazil ini pun Flora ini kurang terkenal juga ya. Dia mulai menarik perhatian para pencari bakat internasional ketika ayah dan agennya itu memutuskan untuk mengupload footage videonya ke internet selama dia berkompetisi di Liga Paulista U17. Setelah footage videonya itu diupload ke internet, tim-tim Brazil seperti Grêmio, Cruzeiro, dan Santos semua tertarik sama Flora ini. Juventus juga katanya sempat memberikan tawaran untuk uji coba, namun pada akhirnya Liverpool yang berhasil mendapatkan tanda tangannya beliau nih. Liverpool juga waktu itu berhasil mendapatkan tanda tangannya pada hari terakhir transfer window musim panas tahun 2008. Setelah 2 tahun berseragam Liverpool, Flora ini masih kesulitan untuk menembus tim utama. Dirinya bahkan kesulitan untuk bersaing di Liverpool Reserve ya. Flora kemudian memutuskan untuk kembali ke Brazil dan bergabung dengan sebuah klub bernama Goiás. Dan sejak saat itu juga dikabarkan bahwa Flora ini udah berganti 9 kali klub gitu. Dan semuanya merupakan klub-klub yang tidak besar lah di Brazil. Next ada Damian Plesis. Damian Plesis ini waktu bergabung ke Liverpool umurnya cuma baru 19 tahun. Plesis terus meningkatkan kualitasnya hingga berhasil masuk tim utama yang waktu itu dimanajeri oleh Rafael Benitez. Plesis melakukan debutnya di Liverpool tim utama itu ketika Liverpool bertanding melawan Arsenal dan waktu itu skornya 1-1. Meskipun mendapatkan kesempatan di beberapa pertandingan, namun pada akhirnya nomor punggung yang ia pakai yaitu nomor 28 itu diambil oleh Christian Poulsen. Ini udah mulai kelihatan ya gerak-geriknya karena 2 minggu setelah itu Plesis cabut dan terakhir itu diketahui ia bermain untuk SS Capricorn di Liga Premier Réunion dekat Prancis lah sana. Nomor 10, Alex Oxlade-Chamberlain. Terakhir ada Alex Oxlade-Chamberlain. Waktu bergabung ke Liverpool, dia sebenarnya masih ada sisa kontrak 1 tahun lagi bersama Arsenal. Namun dengan alasan mencari tantangan baru, akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke Liverpool pada hari terakhir transfer window musim panas tahun 2017. Chamberlain ini sempat tampil bersinar di awal karirnya bersama Liverpool. Sayangnya pada April 2018, Chambo ini cedera parah di bagian ligamen yang kemudian memaksanya untuk tidak main selama berbulan-bulan gitu. Walaupun begitu, ia berhasil kembali ke kondisi terbaiknya di musim 2019-2020 dan membantu Liverpool untuk memenangkan trofi UEFA Super Cup, Piala Dunia Antar Klub, dan tentu saja trofi Premier League. Saat ini, Chamberlain seperti yang sama-sama kita tahu kembali ke pinggir lapangan dan sedang melakukan sesi recovery dari cederanya. Nah, bagi yang belum tahu, Chambo sendiri ini cedera saat sesi latihan waktu pramusim kemarin di Austria ya. Yang pada akhirnya kemudian Chambo ini dipulangkan duluan lah ke Melwood. Oke, semoga cepat pulih kembali Chamberlain dan memberikan yang terbaik untuk Liverpool.
Nah itu tadi Kops 10 pemain yang direkrut Liverpool pada deadline transfer windows musim panas. Jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, silakan di like dan berikan kritik dan saran di kolom komentar tentu saja. Akan sangat membantu juga apabila teman-teman Kopets mau share videonya dan juga subscribe channelnya, biar nggak ketinggalan konten-konten Liverpool dari Retsalis TV tentunya. Terakhir, nama gue Fernaldi Wibianto, terima kasih dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.